Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa, kita telah berbicara tentang keistimewaan Al-Quran bagian yang pertama. Dan telah kita sebutkan 4 poin. Insya Allah kali ini kita akan lanjutkan membahas beberapa poin tambahan tentang keistimewaan Al-Quran, atau kita sebutnya dengan keistimewaan Al-Quran bagian yang kedua. Keistimewaan Al-Quran yang kelima atau yang berikutnya adalah Al-Quran ini enak didengar di telinga, memiliki daya magnet tersendiri. Ayat-ayatnya mudah dihafal. Yang mengajarkan dan yang belajarnya akan mendapat kemuliaan. Dalam konteks kalimatnya memiliki daya magnet tersendiri, ada satu cerita yang itu digambarkan dalam surat Al-Muddathir, surat yang ke-74 ayat 18 sampai ke-24. Innahu fakkara qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar. Saudaraku, beberapa untayan ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya adalah para saudagar ini datang ke Mekah itu kan ada musimnya. Sebelum musim berdatangan para saudagar ke daerah Mekah itu, para tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Walid bin Al-Mughirah, ada Ruwaid bin Su'ban, dia berkumpul untuk menyimpulkan siapa Nabi Muhammad SAW ini, supaya orang-orang para saudagar yang datang ke Mekah itu tidak tertarik dengan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW. Mereka mengutus Walid bin Al-Mughirah untuk datang kepada Rasul. Kemudian ada Abu Bakar saat itu, diperdengarkan tentang ayat Al-Quran. Kemudian Walid Al-Mughirah ketemu dengan para tokoh-tokoh Quraisy itu yang akan berunding kira-kira menyimpulkan apa. Udah kita bilang aja orang gila, Majnun. Walid bilang, kita udah pernah tahu orang gila tapi tidak seperti ini. Udah kalau gitu kita bilang aja tukang sihir. Mereka bilang, kita udah tahu tukang sihir tapi tidak seperti Nabi Muhammad ini. Tentu mereka tidak menyebut Nabi. Udah kita sebut aja deh. Macam-macam kalimat yang dilabelkan kepada Nabi Muhammad. Tapi hati mereka sendiri mengingkari label-label itu. Makanya innahu fakkar wa qaddar. Dia berpikir. Kemudian dia coba menyiapkan argumen-argumen untuk mengalahkan Al-Quran ini. Fakutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar summa nadhar, dia lihat. Summa abasa wa basar. Muram mukanya. Pusing mereka ini semuanya. Mencari label-label yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar para saudagar yang datang dari luar Mekah itu tidak tertarik dengan ajarannya. Summa adbar wastakbar. Dia berpaling, dia sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar.
Udah bilang aja lah, sihir ini, semua isinya ini. Tapi dalam hati mereka sendiri itu tidak yakin dengan apa yang mereka simpulkan. Bahkan mereka bersepakat, udah mulai hari ini kita nggak usah ada yang dengerin untayan ayat yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi dalam waktu yang sama karena gelap, dia mengintip di rumah dakwahnya Rasul itu. Dia dengarkan ayat-ayat itu. Di antara mereka saling tabrakan, loh kenapa Anda datang? Kenapa Anda juga datang? Kenapa Anda juga datang? Ada magnet tersendiri kalimatnya. Subhanallah. Jangankan pada manusia, jin sendiri itu mengagumi untayan-untayan kata Al-Quran. Dalam surat Al-Jin disebutkan, Qul uhiya ilayya annahu istama nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kita dengar ini Al-Quran ini luar biasa, menakjubkan. Jadi ada magnet tersendiri kalimat-kalimatnya di telinga manusia yang belum beriman sekalipun, kepada jin sekalipun. Makanya ketika Rasul menyampaikan dakwah, mencari tempat-tempat alternatif untuk mengembangkan dakwahnya, salah satunya ke Taif. Begitu sampai di Taif bukan diterima, tapi dilempar batu sampai berdarah. Lalu dia kembali ke Mekah. Di tengah jalan disambut oleh sekelompok jin yang mengatakan, kami beriman kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tempat itu kemudian dibangun masjid namanya Masjid Jin. Dari Ja'fariyah menuju Masjidil Haram, itu ada masjid namanya Masjid Jin. Kemudian Al-Quran ini mudah dihafal. Memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gampang diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang mau menghafal? Subhanallah, kita lihat anak-anak yang masih 5 tahun ada yang sudah hafal Quran, 7 tahun hafal Quran, 9 tahun Al-Quran. Yang secara teori kematangan berpikir mereka itu belum matang, tetapi Allah mudahkan mereka bisa menghafal Al-Quran. Itu digambarkan dalam surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran memiliki kemuliaan tersendiri. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya, atau orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu saudaraku, kita harus terus belajar Al-Quran, harus terus kita mengajarkan Al-Quran. Tidak ada pensiun dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran, khususnya dalam isi kandungannya, dalam membaca tafsirnya dan seterusnya. Yang keenam, keistimewaan Al-Quran ini adalah pembawa berita kebenaran yang inspiratif dan mengandung kisah-kisah nyata, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ambil contoh umpamanya, sebelum terjadi perang Badar, Allah menurunkan ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-45. Al-Qamar surat yang ke-54. Orang Quraisy dibanding dengan pengikut Rasul di awal-awal itu tidak sebanding. Jauh orang Quraisy lebih banyak, pengikut Rasul sedikit. Tapi Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, sayuhzamul jamu, mereka yang kuat itu akan terkalahkan. Dan tidak lama kemudian terjadi perang Badar dengan jumlah yang tidak seimbang, tapi Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan pengikutnya.
Rasulullah pengikutnya cuma 300-an. Orang-orang Quraisy yang menentang dakwah Rasul itu 1000. Dengan perlengkapan senjata yang jauh lebih besar dan seterusnya. Ada lagi dalam surat Ar-Rum, surat ke-30. Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahul mu'minun." Surat Ar-Rum ayat 2 sampai ayat 4. Romawi ini selalu berperang dengan Majusi, dengan Persia. Maaf. Romawi ini memiliki kitab suci, agamanya Nasrani. Sementara Persia itu adalah Majusi, penyembah api. Sering terjadi konflik di antara mereka. Suatu saat dalam peperangan, Romawi itu terkalahkan oleh Persia. Orang-orang kafir Quraisy menyambut gembira kemenangan orang Persia, karena kafir Quraisy ini para musyrik sama. Mereka ini musyrik. Ada kesamaan. Sementara orang Romawi ini adalah pengikut ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Secara ideologi, akidah dan keyakinan, Rasulullah dan pengikutnya tentu mendukung Romawi ini pada saat itu. Tapi ketika kalah Romawi oleh Persia, Allah turunkan ayat ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Tapi sering orang menyebutnya bid'un itu adalah 7. Dan ternyata terbukti setelah itu Romawi mengalahkan Persia. Jadi berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran, termuat dalam Al-Quran, itu mengandung kebenaran yang inspiratif. Orang bangkit setelah kekalahannya itu. Kemudian mengandung cerita-cerita atau kisah-kisah, bukan dongeng, tapi kisah nyata umat-umat terdahulu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kita ceritakan kisah mereka dengan benar. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kita lihat umpamanya cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Namrud, tentang Nabi Ibrahim dan umatnya, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Semua itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa diingkari oleh seluruh pakar sejarah. Ibunda Maryam, wanita salehah yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kalau Fir'aun itu sampai sekarang jasadnya tidak hancur. Kalau kita pergi ke Mesir, ada museum, di dalam museum itu masih ada jasadnya Fir'aun. Litakuna ayah, untuk menjadi pelajaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa dilihat, masih bisa dibuktikan. Subhanallah. Yang ketujuh, keistimewaan Al-Quran adalah mengajarkan tentang keseimbangan. Allah menciptakan dunia ini dengan seimbang. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada pagi, ada sore, ada kehidupan, ada kematian. Karena itu prinsip keseimbangan ini yang harus dijaga dalam kehidupan. Dan keistimewaan Al-Quran ada mengajarkan tentang keseimbangan. Dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari karunia Allah untuk kebahagiaanmu hidup di akhirat. Tapi jangan lupa kamu harus mencari untuk kesejahteraanmu hidup di dunia.
Bukan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan ini doa yang dibaca selalu oleh Rasulullah pada saat dia tawaf. Beliau tawaf antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu dengan jumlah yang seimbang. Umpamanya kalimat haya artinya hidup. Berbanding lurus disebut dengan maut artinya mati. Diulang dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 145 kali secara seimbang. Kalimat musibah dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah secara seimbang dengan kalimat syukur sebanyak 75 kali. Jadi Al-Quran ini keistimewaannya mengajarkan tentang keseimbangan. Ketika orang menjaga keseimbangan dalam hidupnya, termasuk pada dirinya, Allah menciptakan manusia ini ada akal, ada hati, ada fisik. Maka ketiga komponen ini harus dijaga keseimbangannya. Intelektual harus diasah, kecerdasan spiritual harus diasah, kesehatan fisik itu harus juga dibangun. Karena ketika orang kehilangan keseimbangan, maka orang akan kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, Al-Quran ini adalah merupakan kitab peradaban. Ada satu kisah di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara Mekah dan Madinah, Rasul bertemu di satu tempat namanya Asfan. Nah, kalau kita pergi sekarang umroh atau haji, ada tulisan Asfan, pintu exit dari jalan tolnya itu. Daerah ini daerah lembah. Bertemu dengan Nafi bin Abdul Haris sebagai gubernur Mekah waktu itu. Lalu Umar bertanya kepada Nafi bin Abdul Haris, "Wahai Nafi, siapa kira-kira yang kita tugaskan jadi gubernur di Asfan ini?" Kata Nafi, "Udah kita beri aja mandat tugas Ibnu Abza." Kata Umar, "Siapa Ibnu Abza ini?" Dijelaskan oleh Nafi, beliau adalah mantan budak. Kaget Umar bin Khattab. Mantan budak mau kita perintahkan untuk memimpin masyarakat. Apa kata Nafi? Tapi beliau hafal Al-Quran ya Umar. Begitu disebutkan Ibnu Abza ini menghafal Al-Quran, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulmu pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Allah mengangkat peradaban manusia-manusia yang komitmen dengan kitab Al-Quran, dan Allah akan menghancurkan peradaban orang-orang yang menentang dan meninggalkan isi kandungan Al-Quran. Saudaraku, itulah beberapa keistimewaan Al-Quran yang kita urai secara pointes dan singkat. Minimal kita punya gambaran umumnya terlebih dahulu. Selebihnya kita bisa membaca berbagai macam buku dan rujukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.